Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma ssalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat peserta kajian dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali dengan kita bersama mengkaji kitab Al-Jami' Al-'Am fi Fiqh Siyam, panduan lengkap fikih puasa Ramadan. Dan alhamdulillah kita masih pada pembahasan tentang bagaimana menentukan bulan Ramadan dan bulan Syawal, yaitu Idul Fitri. Nah, kita sudah masuk pada pembahasan yang ketujuh, yaitu tentang masalah perbedaan tempat terlihatnya hilal. Gitu. Nah, apa pembahasannya? Jika terlihat hilal di salah satu negeri muslimin secara syar'i, hilal sudah terlihat secara syar'i, baik dengan mata kepala sendiri maupun dengan bantuan teropong, maka apakah wajib bagi muslim lainnya untuk melakukan puasa di negerinya masing-masing, gitu? Atau setiap negeri memiliki ru'yatul hilal sendiri? Maksudnya adalah, misalkan di Indonesia telah melihat hilal, atau di Arab Saudi misalkan telah melihat hilal, gitu. Nah, maka apakah semua negeri-negeri Islam di dunia ini mencukupkan dengan ru'yah hilalnya Saudi, gitu, negara Saudi? Berarti artinya ketika melihat hilal besok adalah 1 Ramadan. Berarti kalau gitu negeri-negeri Islam lainnya, Indonesia, Malaysia dan lain sebagainya, besok pula adalah 1 Ramadan. Atau enggak? Saudi punya tempat ru'yatul hilal, Indonesia punya tempat ru'yatul hilal, kemudian di Mesir punya ru'yatul hilal, di Turki punya ru'yatul hilal. Sehingga kalau di sini terlihat hilal maka baru berpuasa. Jika di negeri ini tidak terlihat hilal maka tidak, besoknya bukan 1 Ramadan. Jadi bagaimana sekiranya itu? Nah, maka kita lihat di sini. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama adalah pendapat jumhur ulama yang 4. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Di riwayat yang sahih dari mereka mengatakan bahwa wajib bagi yang lainnya untuk mengikuti hilal yang terlihat secara syar'i dimanapun itu terjadi, dan tidak dipermasalahkan perbedaan tempat yang terjadi. Nah, jadi di Saudi sudah terlihat hilal, maka semua negeri-negeri Islam ikut dengan ru'yah hilalnya Saudi, besok adalah 1 Ramadan. Begitu juga sebaliknya, misalkan sekarang di Saudi tidak terlihat ru'yatul hilal, tapi di Indonesia terlihat ru'yatul hilal. Nah, maka semua negeri-negeri Islam mengikuti ru'yatul hilalnya Indonesia, berarti besok adalah 1 Ramadan sehingga mereka berpuasa. Ini pendapat jumhur, gitu. Pendapat jumhur ulama. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa di antara kalian yang melihat bulan, artinya melihat hilal, maka hendaknya dia berpuasa, gitu. Kemudian sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Puasalah kalian karena kalian melihat hilal, dan berbukalah kalian, maksudnya Idul Fitri, karena melihat hilal pula, gitu. Nah, pendapat yang kedua, pendapat Imam Malik rahimahullahu taala di salah satu riwayatnya. Sehingga Imam Malik di dalam hal ini memiliki 2 pendapat, 2 riwayat, gitu, dari beliau. Pendapat yang kedua, pendapat Imam Malik, yaitu kaum muslimin lainnya tidak wajib berpuasa karena di tempat masing-masing negeri ada ru'yahnya sendiri, dan waktu pun tidak sama antara barat dan timur, seperti waktu fajar yang berbeda antara negeri ke negeri lainnya, dan masing-masing dibebani untuk mengikuti ru'yah negerinya masing-masing. Jadi kalau pendapat salah satu riwayat dari pendapat Imam Malik ini mengatakan enggak, setiap negeri punya ru'yatul hilal, dia mengikuti ru'yatul hilal negerinya, gitu. Misalkan Saudi besok 1 Ramadan, Indonesia enggak melihat hilal, maka besok bukan 1 Ramadan, melainkan bulan Sya'bannya menjadi 30 hari, gitu. Nah, ini pendapat Imam Malik. Apa dalilnya? Nah, lihat. Dari Quraib bahwa Ummu Fadl binti Al-Harith mengutusnya pergi ke Muawiyah di Syam.
Jadi Ummu Fadl ini mengutus Quraib untuk pergi ke Muawiyah. Muawiyah sahabat senior, sahabat besar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diutuslah dia untuk ke Syam, untuk ke Syam. Nah, Quraib berkata, kemudian aku sampai di Syam dan memenuhi kebutuhan Ummu Fadl. Dan hilal Ramadan terlihat ketika aku di Syam, gitu. Jadi ketika di Syam, hilal Ramadan terlihat. Maka aku melihat hilal pada malam Jumat. Nah, jadi di Syam itu ya berarti sekarang Palestina, Urdun, Lebanon, Irak, itu Syam. Syam hari ini gitu. Nah, hilal terlihat pada malam Jumat. Nah, kita lihat. Kemudian aku pergi ke Madinah. Ini kota Madinah, kota Nabi gitu. Di akhir bulan Ramadan. Dan aku ditanya oleh Abdullah bin Abbas tentang hilal. Kapan engkau lihat hilal? Kata Quraib, malam Jumat. Kami melihat hilal di Syam malam Jumat. Hilal Ramadan malam Jumat. Ibnu Abbas bertanya lagi, apa engkau pernah melihatnya? Ya, jawabnya. Ya, orang-orang pun melihat hilal. Dan mereka, kami dan Muawiyah pun akhirnya berpuasa pada saat itu. Kemudian berkata Abdullah bin Abbas, tapi kami di Madinah melihat hilal pada malam Sabtu. Jadi tak di Syam malam Jumat hilalnya terlihat, tapi di Madinah malam Sabtu. Maka kami tetap berpuasa 30 hari atau kami melihat hilal bulan Syawal. Maka nanti Ramadannya jadi 29 hari. Gitu. Quraisy bertanya, tidakkah engkau mencukupkan dengan ru'yah hilalnya Muawiyah di negeri Syam? Itu Madinah, kenapa enggak kota Madinah itu kenapa enggak ikut kotanya negeri Syam gitu di malam Jumat? Gitu. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, tidak, bukan seperti ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Nah, sehingga yang dipilih tapi tetap adalah pendapat jumhur ulama, yang imam kita yang 4, bahwasanya di satu negeri Islam saja sudah terlihat hilal, maka negeri-negeri Islam lainnya harus mengikuti ru'yah hilal negeri tersebut. Jadi ini pendapat yang pertama yang memang kita pilih gitu. Jika ada yang mengambil pendapat yang kedua, maka ahlan wa sahlan, silakan juga, karena itu adalah salah satu pendapatnya Imam Malik rahimahullahu taala juga, dan dilandasi oleh hadis yang sahih. Wallahu taala ala wa alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.